Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak. Selamat datang di Apotek BTH. Perkenalkan, nama saya Deddy Hani. Di sini saya apoteker yang bertugas di sini. Barangkali ada yang mau saya bantu, Pak? Saya mau menebus obat, Pak. Ya, saya lihat terlebih dahulu ya Bapak Ripa. Ya. Bapak Ripa usia 52 tahun, profesi guru. Ya. Nah, untuk obatnya Glimepiride 2 mg, kemudian Metformin 1000 mg, Bisa. insulin 10 unit, seperti itu. Apakah Bapak Ripa sudah tahu untuk penggunaan insulin? Kebetulan saya belum tahu. Oh iya. Sebentar Bapak Ripa, saya resepkan terlebih dahulu ya, untuk obatnya. Atas nama Bapak Ripa, Ya. Bapak, ini untuk obatnya. Yang pertama ada Glimepiride, kemudian Metformin, kemudian insulin. Bapak ini untuk insulin, ini obat baru Bapak. Bapak sudah tahu untuk cara penggunaannya? Kebetulan saya baru diresepkan ini, jadi saya belum tahu. Oh iya Bapak, jika Bapak berkenan, saya akan memberikan edukasi konseling. Apakah Bapak berkenan? Boleh, bisa Pak. Saya berkenan. Oh iya, mari Bapak ikut ke ruang konseling. Nah, silakan Bapak duduk. Terima kasih, Pak. Dengan Bapak Ripa ya tadi. Sebelumnya saya juga perkenalan kembali. Nama saya Deddy Hani. Di sini saya apoteker yang bertugas di Apotek BTH pada hari ini. Nah, sebelumnya ini ya Pak, tadi obatnya Glimepiride, kemudian Metformin dan insulin. Insulin ini baru diresepkan ya Pak. Insulin ini kan obat baru ya Pak. Iya. Jadi saya belum tahu apa-apa. Jadi saya merasa cemas apakah itu akan berbahaya atau gimana? Untuk insulin ini sebenarnya tidak berbahaya Bapak. Wajar sekali Bapak untuk Bapak cemas. Tapi insulin ini sebenarnya kan Bapak itu diresepkan oleh dokter ini obat Glimepiride dengan Metformin. Tapi kadar gula darah Bapak itu tidak berkurang, sehingga dokter meresepkan insulin ini. Nah, insulin pen ini untuk kadar gula darah itu supaya terkontrol sehingga memakai insulin ini, seperti itu Pak. Jadi Bapak jangan merasa cemas, dan kecemasan itu sebenarnya sangat wajar sekali Bapak untuk kecemasan. Nah, untuk insulin ini Bapak udah tahu cara pakainya gimana? Belum? Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bapak ya untuk cara pakai insulin. Nah, cara pakainya ini Bapak biasa cuci tangan terlebih dahulu, kemudian setelah itu Bapak buka tutup pennya. Setelah itu masukkan jarum suntiknya, masukkan insulinnya, kemudian atur ininya 10 unit Bapak Ripa ini 10 unit. Ini 10 unit kan, 10 unit. Kemudian Bapak bisa tempatkan suntikan di perut, lengan atas atau paha dengan 90 derajat gitu. Bisa gini, kemudian di sini, kemudian di sini, seperti itu Bapak. Nah, setelah Bapak suntikan, ini didiamkan terlebih dahulu selama 10 detik Bapak. Jangan langsung dicabut. Jadi disuntikan, kemudian tahan 10 detik, dicabut, kemudian dibuka jalurnya. Setelah dibuka jalurnya, tutup kembali untuk insulinnya, seperti itu. Itu untuk penggunaan insulin. Nah, seperti itu Bapak untuk penggunaannya. Nah, ketika penggunaannya Bapak bisa ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti. Kan tadi di perut, nah besok harinya di lengan atas, kemudian besoknya lagi di paha. Nah, itu untuk ini Pak, untuk biar tidak terjadi pembengkakan. Karena kan kalau terus di sini terus bisa bengkak seperti itu ya. Gitu Pak untuk insulin. Ada yang ditanyakan lagi nggak Pak? Kalau itu jarumnya sekali pakai. Oh iya Pak, untuk jarumnya ini sekali pakai. Nah, untuk
tidak bisa sekali pakai, dan dipakainya pun di malam hari Bapak untuk insulin ini seperti itu. Nah, untuk cara pakainya Pak sudah tahu cara penyimpanan? Belum tahu Pak. Belum tahu. Oh iya, untuk cara penyimpanannya insulin ini disimpan di kulkas Bapak dengan suhu 2-8 Celcius, jangan di freezer takutnya beku Bapak. Ya, jadi di kulkas ini insulin bisa bertahan di kisaran 60 harian Bapak untuk insulin di kulkas. Nah, untuk di suhu ruangan ataupun di luar, Bapak bisa disimpan di kotak obat ataupun yang penting jangan terkena sinar matahari Bapak untuk penyimpanan insulin ini. Nah, untuk kalau misalkan itu untuk kalau misal udah dipakai, tetapi kalau misalkan di luar disimpan insulinnya itu bisa kuat 28 harian gitu Bapak, sebulan kurang untuk insulinnya. Seperti itu Bapak untuk insulinnya. Nah, dan untuk ini Pak, dan hati-hati Bapak ketika insulin sudah berubah warna ataupun sudah kadaluarsa, itu jangan dipakai karena itu bisa berefek sangat fatal gitu ke tubuh. Jadi harus hati-hati juga gitu. Nah, seringnya sih ini Pak untuk insulin ini kadang harus hati-hati. Ya Bapak, untuk insulin ini kadang gitu Pak, untuk efeknya itu bisa letih, lesu, lemah, letih, lesu. Sebenarnya ini tidak usah khawatir Pak, karena kan insulin ini untuk menurunkan kadar gula darah Bapak yang tinggi gitu, seperti itu. Nah, untuk solusi insulin, tetapi kebanyakan insulin juga sebenarnya tidak baik, sehingga insulin itu bisa turun secara drastis gitu. Nah, itu namanya hipoglikemik. Nah, itu Bapak jangan khawatir untuk penggunaan insulin ini. Bapak bisa, saya menyarankan untuk solusinya, Bapak minuman yang manis ataupun kayak permen ataupun makanan-makanan yang manis. Intinya yang manis itu bisa menaikkan kadar gula darah. Jadi saya harus sediain yang manis-manis itu ya? Ya, terus betul sekali Bapak untuk itu untuk yang manis-manis. Kayak kalau yang paling simpel sih permen Pak. Iya, permen yang paling gampang. Itu si efek insulin jadi harus hati-hati seperti itu. Nah, selain Bapak hati-hati juga terhadap insulin, Bapak juga harus harus menjaga pola makan Bapak, pola hidup sehat, terapkan. Jadi makan yang baik, makan teratur, jangan kurang makan ataupun jangan makan makanan yang gorengan yang berminyak seperti itu, karena bahaya. Kemudian dengan merokok, Bapak suka merokok tidak? Bukan tidak sih Pak. Alhamdulillah, nanti bagus sekali Bapak gitu. Hindari rokok, hindari gorengan-gorengan, makan sayur-sayuran sayur-sayuran, buah-buahan. Intinya yang kayak akan hijau-hijauan itu bagus Bapak untuk makanan-makanan gitu. Seperti itu Bapak untuk pola makan. Kemudian pola hidup saya juga kan ada olahraga Bapak juga bisa berjalan ataupun naik tangga. Bapak kan ya seperti itu. Nah, bisa dicicil saja Bapak untuk olahraganya bisa 1 kali 10 menit, 1 kali 20 menit. Jadi intinya kalau misalkan olahraga itu minimalnya itu kan 30 menit sehari Bapak. Diusahakanlah olahraga Bapak sehari 30 menit seperti itu. Entah itu naik tangga ataupun entah itu berjalan kaki. Ya bagusnya sih berjalan kaki gitu. Iya, seperti itu Bapak. Untuk ya, dan minum tidak harus banyak gitu. Banyak air putih, perbanyak air putih ya. Seperti itu mungkin untuk pola makan, pola hidup sehat seperti itu harus terapkan untuk penyakit Bapak. Seperti itu. Bapak ada yang ditanyakan lagi nggak? Jadi
saya gak usah khawatir itu, jadi aman soalnya. Iya, aman insulin. Nah, yang jadi perhatian mungkin yang tadi saya sudah jelaskan, harus harus jangan khawatir gitu untuk insulinnya. Bisa saja pusing, lemah, letih, lesu, berkeringat yang dingin gitu, itu jangan khawatir Pak. Ya makan yang manis-manis untuk meningkatkan gula darah. Jadi Bapak lebih kuat lagi gitu, tidak lemah lesu. Nah seperti itu mungkin Pak. Ya seperti itu Bapak untuk insulin seperti itu. Jadi jangan khawatir, intinya jangan khawatir sih Pak, bahwa enjoy saja, bahwa tenang saja, penyakit boleh enjoy selama nanti gitu. Itu terasa sangat mudah. Kalau ada apa-apa jangan sungkan, saya terbuka lebar, gitu, terbuka. Kalau misalkan Bapak butuh pertanyaan ataupun butuh butuh kayak bantuan ataupun saya siap gitu. Nah atau ya seperti itu. Itu mungkin Pak untuk insulinnya sudah mengerti ya, untuk cara pakainya. Ya. Ini saya rasakan saja ya insulinnya. Di sini obatnya Ginoclear 2 kali 1 hari, kemudian metformin 2 kali 1 hari, sama kalau insulin ini malam hari ini 2 kali 1 hari, ini 2 kali 1 hari, siang dan malam, ini siang dan malam, ini insulin 1 kali malam doang, 1 kali 1. Seperti itu Bapak. Saya rasakan dulu ya. Nah, ini obatnya. Nanti bisa ditulis di kasir. Ini sih bawa aja ya penyakitnya, jangan dipikirkan, karena nanti juga kalau insya Allah obat kita disyariatkan dan insya Allah bisa sembuh. Tapi ini Bapak untuk obatnya sudah. Ya pokoknya obatnya bisa dikasih. Terima kasih Pak. Ya. Enjoy ya Pak, enjoy. Jangan market.